Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membahas terkait materi uji validitas dan reliabilitas. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana uji validitas dan reliabilitas digunakan pada SPSS. Sebelumnya, validitas sendiri itu sebagai alat ukur untuk mendapatkan apakah datanya itu valid atau tidak. Sebagai contoh, kita ambil data hasil dari angket motivasi belajar peserta didik, di mana di sini ada 15 pernyataan. Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya. Nah, di sini kita ke variable view dulu. Nah, pada kolom name ini kita beri keterangan P1, kemudian P2, P3, dan seterusnya sebanyak pernyataan itu sendiri. Nah, di sini ada 15 pernyataan, berarti kita namai sampai P15. Nah, yang terakhir bagaimana? Nah, yang terakhir ini merupakan skor totalnya. Desimalnya dinolkan semua. Jika sudah, kita ke data view. Kita copy semua datanya yang ada di Excel. Lalu kita kopas. Datanya sudah ada di SPSS semua. Selanjutnya akan kita uji. Kita klik analyze, correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini muncul bivariate correlation. Di sini semua variabelnya kita masukkan ke varietas. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk klik Pearson, kemudian total dan flag significant correlation ini. Kalau sudah, maka kita klik OK. Nah, akan muncul hasil SPSS-nya pada tabel correlation. Di sini di pernyataan yang satu, pernyataan pertama itu ada pair correlation, sigtel, dan N-nya. Nah, sebelum itu, kriteria pengujian dalam validitas ini itu jika nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka datanya valid. Itu jika menggunakan nilai sig. Kemudian bagaimana kita menggunakan R-hitung? Maka nilai R-hitungnya harus lebih besar dari nilai R-tabel agar datanya bisa disebut valid. Kita coba buat dalam bentuk tabel ya. Ini hasilnya sudah dirangkum seperti ini. Untuk melihat jika kita menggunakan nilai sig, maka kita melihatnya di sig-nya ini, baris sig. Tapi jika kita menggunakan nilai R-hitung, maka kita melihatnya peer correlation ini. Oke, untuk yang pernyataan pertama ya, kita dapatkan nilai sig-nya adalah 0,184, di mana nilai sig-nya lebih dari 0,05. Artinya kita bisa simpulkan bahwa datanya tidak valid ya, pernyataan yang pertama itu tidak valid. Nah, kemudian jika R-hitung, di sini kita dapat 0,249. Nilainya 0,249. Nah, untuk melihat R-tabelnya bagaimana, di sini kita menggunakan ini. Untuk PF-nya sendiri itu N-nya sebanyak 30. Jadi N-nya itu adalah banyaknya siswa ya. Tadi siswanya sebanyak 30 anak. Berarti 30 dikurangi 2 dengan taraf signifikannya 0,05, maka menjadi 28 ya. Nah, itu ini 0,3610. Iya. Nah, yang pertama, karena nilai R-hitungnya itu kurang dari R-tabel, berarti datanya tidak valid. Karena data itu akan dikatakan valid jika nilai R-hitungnya itu lebih dari R-tabel, tapi ini kurang dari R-tabel. Pada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu ada metode converge alpha dan juga ada yang satunya lagi adalah metode split half atau bagi dua. Untuk metode converge alpha ini digunakan untuk data yang jumlahnya itu ganjil, sedangkan yang split half itu digunakan untuk data yang jumlahnya adalah genap. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur itu dapat menghasilkan yang relatif konsisten apabila digunakan di subjek yang sama. Menurut Sugiono itu menyatakan sejauh mana instrumen penelitian itu dikatakan reliable apabila nilai combine sampelnya itu sebesar 0,6 atau lebih. Adapun dasar dari pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai combine sampelnya itu lebih dari 0,6, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Sementara jika combine sampelnya itu kurang dari 0,6, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable. Baik, selanjutnya kita memiliki sebuah data seperti yang ada di layar. Kita akan mengujinya apakah data ini reliable atau tidak. Caranya yaitu kita copy dulu semua datanya, lalu kita masukkan ke dalam SPSS, ke data view, lalu kita paste saja. Setelah itu kita masuk ke variable view. Variable view kita akan ubah name-nya agar lebih cantik atau lebih mudah untuk kita baca, yaitu caranya kita dapat Ctrl E, lalu kita klik replace, define, kita akan tuliskan var 000, lalu kita klik replace all. Nah, setelah terganti, kita close saja, dan di bagian yang P06 ini kita ganti total karena dia adalah total. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data view, kita klik analyze, kita pilih scale dan reliability analysis. Nah, kemudian kita ganti atau kita pindahkan semuanya kecuali total ke kolom items. Caranya Ctrl A kecuali total, caranya Ctrl A ke item kecuali total. Sudah, setelah itu kita klik statistik, dan di bagian deskripsi for kita dapat centang yang scale if item valid. Oke, kemudian continue. Dan modelnya harus diperhatikan karena kita menggunakan yang ganjil, maka menggunakan converge alpha atau di model alpha. Setelah ini sudah dipastikan alpha, maka kita tinggal klik OK. Didapatkan hasil di tabel reliability statistik. Nah, dari tabel reliability statistik, kita dapat lihat bahwa nilai converge alpha-nya itu 0,771. Kita lihat kriteria pengujiannya. Data dikatakan reliable jika nilai converge alpha-nya itu lebih dari 0,6, dan data dikatakan tidak reliable jika nilai converge alpha-nya itu kurang dari 0,6. Nah, karena 0,771 ini lebih besar dari 0,6, maka angket atau data tersebut dinyatakan reliable. Nah, uji reliabilitas metode Smith-Horn ini pada prinsipnya itu dilakukan dengan cara membagi dua belah butir soal instrumen per variabel, lalu menggabungkan belah dua tersebut dengan menggunakan rumus korelasi Spearman-Brown. Nah, jika hasil analisis korelasinya itu lebih dari sama dengan 0,8, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Ini ada kategori koefisien reliable-nya sebagai berikut. Lanjut saja, kita memiliki sebuah data seperti di layar. Kemudian caranya kita dapat copy dulu datanya semuanya termasuk total, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam SPSS, kita paste saja di bagian data view. Lalu masuk ke variable view, kita ganti name-nya ini seperti yang di awal dengan cara Ctrl L. Di bagian replace kita ganti var 000, lalu replace all dan close. Kemudian di bagian P22 ini karena dia adalah total, maka kita ganti menjadi total. Setelah itu kita kembali ke data view,
analyze, scale, reliability analysis. Kemudian kita masukkan semuanya ke kolom items kecuali total. Ctrl A. Lalu kita yang total kita tidak usah masukkan. Lalu ke bagian statistik, kita centang yang di deskripsi for yang scale if item delete. Continue. Lalu modelnya karena kita mau menggunakan speed half, kita ganti menjadi speed half. Kemudian OK. Didapatkan tabel seperti berikut. Dapat hasilnya seperti yang ada di tabel ini, di tabel reliability statistik. Kita lihat dulu kriteria pengujiannya. Data dikatakan reliable jika nilai korelasi full-time speed half correlate-nya itu lebih dari 0,8, dan data tidak reliable jika nilai korelasi full-time speed half koefisiennya itu kurang dari 0,8. Kita lihat lagi di tabel reliability statistik pada kolom full-time speed half coefficient, yaitu 0,703. Karena 0,703 kurang dari 0,8, maka angket atau data tersebut tidak reliable. Tadi data tidak reliable, bagaimana caranya untuk mengatasi data yang tidak reliable? Cara untuk memperbaikinya yaitu memperbaiki pertanyaan dalam angket pada variabel yang tidak reliable dan dapat membagikan ulang kepada responden untuk mengisi kembali pernyataan pada variabel yang tidak reliable. Mungkin cukup sekian. Bila ada yang ditanyakan, dapat langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dari kami kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.